Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslan. Saya dari perwakilan 11 MIA 1. Satu, periode klasik. Dua, periode pertengahan. Tiga, periode modern. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan 650 sampai 1000 Masehi, dan fase disintegrasi dalam kurung 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi pada masa Bani Umayyah. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didalami oleh umat Islam seperti Cordoba dan Granada. Sistem penerangan jalan dan sistem saluran air yang sangat baik. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi dua, bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah 3 kerajaan besar, 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Samawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Periode modern 1800 sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi-bagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal 1800 sampai 1997 dan kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekuatan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Faktor internal: 1. Memiliki sebuah konsistensi dan juga istiqomah terhadap seluruh umat Islam dari ajaran agama Islam sendiri. 2. Ajaran Islam melakukan pendorongan terhadap seluruh umatnya untuk menjadi seseorang umat yang dimana maju. 3. Islam akan menjadi sebagai sebuah bentuk akan rahmat pada seluruh Islam. 4. Islam akan menjadi sebagai sebuah bentuk dari agama dakwah dan juga melakukan pembelajaran terhadap keseimbangan dalam melakukan penggapaian dari kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. 2. Faktor eksternal. 1. Terdapat sebuah bentuk
asimilasi yang berbeda di antara bangsa yang berasal dari Arab dengan berbagai macam bentuk bangsa lainnya. 2. Terdapat sebuah pergerakan terjemah. Tokoh-tokoh perbaharuan dalam Islam di Turki. 1. Sultan Mahmud II merupakan kepemimpinan Islam Utsmani yang lahir pada tahun 1785. Dia diangkat menjadi Sultan Utsmani pada tahun 1807 dan meninggal dunia pada tahun 1839. Kedua, Mustafa Rashid Pasha lahir di Istanbul pada tahun 1834. Dia dikirim menjadi duta besar kerajaan Utsmani di Paris, Prancis. Mustafa Rashid Pasha adalah pemuka Tanzimat, yaitu perbaharuan lanjutan dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Ketiga, Ziya Pasha. Ziya Pasha merupakan anak pegawai kantor cukai di Istanbul. Ziya Pasha terlahir pada tahun 1825 dan meninggal pada tahun 1880. Ziya Pasha termasuk pemuka Utsmani muda atau Yeni Osmani Lirar atau Young Ottoman. Utsmani muda adalah gerakan rahasia dari golongan intelijensia kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.